Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi sahabatku semua, apa kabar di pagi yang cerah ini? Semoga senantiasa Anda semua ada dalam keadaan yang sangat menyenangkan dan selalu dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, alhamdulillah hari ini saya Yosua dapat kembali hadir bersama Anda selama kurang lebih 90 menit ke depan di program Sehatku. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 27 Syaban 1443 Hijriah atau 30 Maret 2022. Acara ini pun serentak disiarkan di seluruh jaringan Radioku Network, antara lain Radioku Kuningan, Radioku Majalengka, Radioku Batam, Radioku Bogor, Radioku Kubur Raya Pontianak, Radioku Purbalingga, Radioku Tangerang, Radioku Berau Kalimantan Timur, Radioku Martapura, dan Radioku Aceh. Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini melalui audio streaming kami di www.buyayahya.org, www.radiokuonline.com, dan www.radioku.com ya. Baik, sahabatku, untuk tema Sehatku kali ini kami akan mengusung tema yaitu supaya puasa semakin sehat ya. Ya sahabatku, dalam rangka mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ya, menjaga pola hidup sehat penting dilakukan agar tetap aktif dan semangat saat menjalankan ibadah puasa. Terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda, semakin banyak orang mulai menyadari pentingnya menjaga dan memperhatikan kesehatan. Berbagai cara dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat, mulai dari memenuhi kebutuhan air dalam tubuh, istirahat dengan cukup, hingga mengkonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Meski begitu, menjalani pola hidup sehat bukan perkara mudah. Ada sejumlah tantangan yang kerap dihadapi saat memasuki bulan Ramadan, salah satunya pergeseran kebiasaan dan rutinitas harian, khususnya pada pola makan dan minum. Oleh karena itu, pahami dan lebih dalam agar badan tetap sehat walaupun dalam keadaan berpuasa selama bulan puasa, selama 1 bulan penuh maksudnya. Baik sahabatku, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. HM Firdaus MMR selaku narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat ya, Alhamdulillah. Gak terasa nih kita mau masuk bulan puasa nih. Ya. 3 hari lagi kalau nggak salah ya, supaya puasa semakin sehat. Barangkali dokter punya tips-tips khusus nih. Insya Allah ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana supaya kita puasa sempurna lahiriah batiniah, sehingga dapat fisik kita sehat dan kita menjadi orang yang bertakwa ya. Iya. Izin menyapa pendengar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku setiap Rabu pagi. Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat fisik, sehat raga, sehat jasmani, dan walafiat, yaitu fisik kita ini mampu kita gunakan untuk meraih ridho Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan bermanfaat untuk sesama dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan guru kita Buya Yahya dan keluarga semoga diberikan sehat walafiat, umur panjang dalam ketaatan, dimudahkan semua urusan akhirat, urusan dunia, dan utamanya urusan dakwahnya. Amin. Allahumma amin. Tema pagi hari ini adalah puasa ya. Iya. Ya, puasa. Puasa itu harus sehat. Jadi harus sehat. Nah, harus sehat. Jadi puasa itu seseorang yang tidak sehat menjadi sehat. Tapi jangan salah paham. Ada yang orang sedang sakit, saya puasa saja biar sembuh.
Ya ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebut dari mana ya sakit? Jadi ada memang kalau kita tidak bijaksana maka Salah ya? Ya, ibadah itu seperti apa ya? Tidak dengan ilmu akhirnya malah bukan maslahat yang didapat, bukan pahala yang didapat, Segalanya tapi harus kemudaratan. dengan Semuanya dengan ilmu. Misalkan begini, Jumatan itu wajib buat seorang laki-laki dewasa yang balik. Tetapi kalau misalkan di situasi dan kondisi ibundanya di rumah memerlukan pertolongannya karena sakit, perlu ditemenin, tidak bisa ditinggal, maka ya wajibnya di rumah sholat duhur kan begitu. Nah itulah maka ibadah kita harus dengan ilmu. Jangan sampai Bu tak tinggal saya paksa harus Jumatan supaya ibu sembuh, ya tidak bisa begitu juga ya, kecuali ibundanya nak sudah nak nggak apa-apa nanti habis Jumatan segera pulang ya, ibu nggak apa-apa ditinggal 1 jam. Nah kecuali seperti itu ya, jadi semuanya itu harus dengan ilmu. Sama puasa juga. Jadi ada kami mendapati orang sudah sakit mah kronis dengan tipes, memaksakan puasa, dok saya puasa biar sehat begitu. Nah nanti ada rambu-rambu ya. Jadi puasa pun yang wajib puasa ini bisa menjadi haram jika memang ada sebab yang memang orang tersebut memang malah wajibnya tidak berpuasa. Keadaan seperti apa? Jadi kan yang diwajibkan puasa itu bagi yang memang mampu secara fisik ya, dan punya kewajiban lah balik ya, berakal, dan salah satunya adalah mampu fisiknya. Nah yang bilang mampu fisik ini siapa? Nah guru kita bilang bahwa pendapat dokter itu bisa menjadi satu rujukan. Kalau misalkan kata dokter, ibu jangan puasa dulu supaya ibu sehat, kalau ibu puasa nanti tambah sakit. Nah itu sudah bisa menjadikan puasanya jadi jangan dipaksakan begitu. Bahkan mungkin mentaati dokter itu lebih berpahala. Pahala puasanya dapat, pahala kemudian ikhtiar untuk sembuhnya dapat, semuanya dapat begitu. Iya. Jadi ada yang lupa bahwa seseorang yang akhirnya meninggalkan kewajibannya karena suatu uzur, maka ya pahala kewajiban tadi tetap dapat walaupun tidak dilaksanakan begitu. Jadi orang yang sudah terbiasa ke masjid 5 waktu berjamaah, kemudian ada suatu uzur, maka tetap dia mendapatkan pahala ke masjid. Ya asalkan betul uzurnya dan kemudian dia memang istiqomah gitu ke masjid selama ini. Begitu. Sama bahwa mengenai puasa ini, bahwa Allah Maha tahu hati kita kan. Kalau kita sakit ya sudah, kita kan bukan pura-pura sakit. Artinya kita tetap dapat pahala puasa walaupun kita mungkin karena sakit harus minum obat, harus makan teratur karena sakitnya, sehingga harus tidak berpuasa begitu. Allah tetap bisa tahu hati orang tersebut. Kalau memang hatinya rindu berpuasa, maka ya dapat pahala puasa, dan pahala tadi sabar dalam sakit itu adalah berobat begitu. Sabar dalam sakit adalah berobat ya. Iya betul. Itu di majelis minggu lalu ya Bu ya. Di majelis yang mana ya? Jadi bahwa sabar itu ikhtiar gitu ya. Kalau sabar tanpa ikhtiar itu putus asa. Putus asa. Iya. Seperti frustasi, itu. Iya. Jadi dipahami bahwa sabar kemudian diam padahal ada solusi yang bisa dilakukan, itu namanya putus asa. Jadi sabar itu bergerak ya, selama kita bisa, selama kita mampu begitu. Hidup itu bergerak. Nah terkait puasa juga, kita tujuan puasa kan menjadikan seseorang lebih bertakwa ya. Tapi kita akan bahas dari sisi medis saja, yaitu jasmani. Maka puasa itu sejatinya akan membuat seseorang lebih sehat. Sejatinya membuat orang lebih sehat. Tapi ada syaratnya, yaitu puasa yang sesuai tuntunan. Jadi tuntunan ya termasuk tadi yang kita bahas, bahwa harusnya beliau punya uzur tidak berpuasa karena sakit, maksa puasa. Ya bisa jadi malah ada kemudaratan di situ. Ya. Beliau lupa bahwa sebetulnya beliau itu bisa dapat pahala puasa sempurna tanpa harus berpuasa karena sakit kan, begitu. Iya. Justru kalau misalkan puasa, beliau melawan sunatullah begitu kan. Kata dokternya kan sudah, kalau Anda berpuasa nanti lambung Anda luka misalkan begitu karena kondisinya begini. Nah, beliau tetap
ini kan puasa kan ibadah, lalu memaksakan puasa seperti itu. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi bahwa kalau kita sudah rindu puasa kemudian sakit, ya sudah, kita masih dapat pahala puasa dan kita dapat pahala sabar, berobat, kemudian makan teratur seperti itu. Kemarin ada pasien usia 70 tahun Bang Yos ke klinik, ya. Kata anaknya, ibu saya dok nggak bisa tidur karena sangat khawatir nanti bisa puasa atau tidak ya. Iya. Nggak bisa tidur, khawatir nggak bisa puasa. Iya, sampai begitunya. Beliau ingin sekali puasa, tapi memang punya sakit-sakit ya mah kronis, punya sering pusing, susah tidur begitu. Nah, beliau sangat khawatir nanti tidak dapat puasa. Ya, saya katakan gini, kita wajib berikhtiar untuk sehat, mempersiapkan diri kita, mempersiapkan fisik kita untuk berpuasa. Tapi nanti Allah yang menentukan bahwa kalau kita sehat, alhamdulillah, sakit pun ada hikmah, dan alhamdulillah juga begitu. Jadi dok kok sakit, alhamdulillah. Gini, kalau sakit konteksnya adalah kita sudah berusaha maksimal ingin sehat, kok tetap sakit, yaitu rezeki. Yang nggak boleh itu kan sakit yang kita bikin, yang kita cari-cari ya. Sakit yang kita cari-cari, yang gimana? Udah tahu harus makan teratur, ini nggak makan teratur, misalkan begitu. Sudah tahu bahwa tubuh kita punya hak untuk bisa istirahat, tidur. Tidur itu hak tubuh kita. Kita nggak penuhi, ya. Seharian kerja terus. Nah ini sakit yang sengaja dalam nafsi. Ya. Jadi kalau kita sudah berusaha berikhtiar untuk sehat, kemudian kita sakit, itu rezeki. Iya, karena itu bukan keinginan kita. Betul. Itu Allah yang kasih begitu. Dan pada diri orang sakit itu banyak apa ya? Itulah masa di mana doa diijabah, dosa digugurkan, terus naiknya derajat jika sabar, kan begitu. Iya, ya asalkan tadi sakitnya jangan disengaja begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ibu sekarang sudah ikhtiar nih makan teratur, niatkan, ya Allah saya makan teratur supaya nanti ingin sehat saat masuk bulan Ramadan. Niatkan begitu. Kemudian tidur, niatkan bahwa tidur ini untuk sehat, begitu. Semuanya niatkan untuk sehat. Maka misalkan qadarullah ternyata ibu tersebut uzur atau sakit pas bulan Ramadan, beliau dapat ke pahala puasanya begitu. Sebulan penuh ya. Iya. Plus tadi kondisi doanya diijabah, dosanya digugurkan dan naik pangkat, kan begitu. Iya. Jadi nanti kalau misalkan semoga ibu sehat, tapi kalau sakit ingat Pak dokter doain ya. Begitu. Dokter yang mana ya? Jadi dengan begitu kita tenang begitu, tenang. Karena bisa tidaknya nanti puasa itu ya nanti itu udahlah, kita yang penting udah berusaha berikhtiar seperti itu. Betul. Nah, bagaimana puasa yang sesuai tuntunan itu? Ya tentunya puasanya harus lahiriah batiniyah, ya harus semuanya keafdalan puasanya itu dijalani semua begitu. Harus sahurnya harus dengan yang baik, kan begitu. Iya. Kemudian habis sahur nanti sholat berjamaah di masjid, kemudian jangan tidur lagi. Terus ada kegiatan, syukur-syukur ada majelis ya. Nanti bisa menyimak holakoh pagi ya, holakoh pagi Buya ya, harus holakoh fajar ya, harus konsentrasi, siapkan tempat yang terbaik, yang nyaman, tidak terganggu apapun, mungkin sajadah yang empuk ya. Nanti kemudian siapkan alat tulis, itu semua adalah kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Jadi jangan sampai habis sahur tidur lagi begitu ya. Jadi habis ngeronda, habis sahur tidur lagi, nanti duhur tidur lagi ya. Iya kan puasa, tidurnya orang berpuasa ibadah sih. Itu untuk yang kalau bangun banyak maksiat. Kalau bangun berpotensi bermaksiat. Nah, itu lebih baik tidur gitu loh. Tapi
Atau mungkin tidurnya diniatkan supaya nanti sholat malamnya banyak begitu. Nah, Boleh, iya. boleh. Tapi kalau tidurnya itu tadi hanya supaya saya itu tidak apa ya, tidur ya Tidak tidur merasa saja, tidak merasa diniatkan. puasa. Ya lebih baik terbangun, terjaga, melakukan banyak kebaikan. Iya. Bahkan kan tahun lalu kita konsepnya dirubah ya. Bulan Ramadan ini harus lebih banyak kegiatan daripada bulan di luar Ramadan. Iya. Karena disinilah pahala dilipat gandakan. Iya. Momen penting Iya. ya. Jadi kalau ada dokter siaran radioku bulan Ramadan libur nggak? Oh, iya, Kalau enggak. kalau nggak mengganggu jadwal lain, harusnya ditambah durasinya. Jadi harus lebih banyak kegiatan. Iya. Jadi tadi habis sahur jangan tidur lagi. Jangan tidur Jadi terus begitu. Terus kemudian harus lebih giat lagi segala sesuatunya. Ya, banyak zikir, banyak aktivitas yang kebaikan-kebaikan begitu. Jadi kerja pun harus lebih giat. Dan nanti kalau misalkan siang pun misal harus tidur pun niatkan bahwa ini untuk supaya nanti malam lebih bugar begitu. Jadi harus lebih banyak kegiatan yang positif. Jangan menjadikan alasan untuk bermalas-malasan seperti itu. Nah, kita nanti akan dapat manfaat puasa. Tapi Iya. kalau selama seharian bermalas-malasan tidur, terus kan kebetulan jam kantor juga dikurangi kalau puasa. Ya kita nggak dapat maksimal manfaat puasanya kan begitu. Nah itu dari sisi fisik. Lalu dari sisi psikologis juga penting bahwa apa yang harus dilakukan orang puasa itu kan menahan ya, menahan, tidak marah, tidak kecewa, menjaga lisan semuanya. Jadi itu lebih sehat juga begitu. Lebih Oke, sehat. ngomong-ngomong masalah menahan, kita tahan dulu Ya. sebentar. Kita sambung lagi nanti di sesi berikutnya. Sahabatku, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di acara ini. Untuk telepon Anda bisa gunakan di 085 284 700 147, SMS atau WhatsApp di 081 321 461 079. Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Cirebon. Kami segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di program Nasihatku dari Radioku Network ya. Kami undang Anda untuk bisa berinteraksi di acara ini melalui telepon. Anda bisa gunakan di 085 284 700 147, SMS atau WhatsApp di 081 321 461 079. Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Cirebon. Jangan lupa ucapkan salam, selawat, serta cantumkan nama Anda dan juga domisili Anda, baru pertanyaan Anda. Baik, kembali ke tema kita di pagi ini, supaya puasa semakin sehat ya. Ya. Supaya puasa kita dapat manfaat dari puasa. Iya. Dari sisi jasmani, bahwa puasa ini adalah salah satu bentuk usaha kita revitalisasi tubuh lah begitu. Revitalisasi tubuh. Apa Jadi, itu maksudnya? Ya tahu kan revitalisasi pasar gimana Bang Yos? Kalau jelek ya dibangun kembali, dirapikan, ada suatu manajemen yang lebih baik begitu. Oh, itu sama. bukan renovasi. Jadi meningkatkan kembali tubuh kita, kebugaran tubuh kita. Salah satunya dengan cara berpuasa. Dengan cara Iya. berpuasa. Karena puasa itu untuk jadi tubuh kita mungkin keadaan sebelumnya adalah kurang bugar, kurang sehat, secara kolesterol mungkin, gula darah semuanya itu tidak terkontrol dengan baik. Dengan puasa yang benar itu bisa menjadi cara tubuh kita untuk kembali menuju lebih normal, lebih bugar begitu. Oke. Ya, seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh sebuah penelitian di Jepang ya, bahwa puasa itu sarana detox. Jadi mengeluarkan semua residu sisa metabolisme atau zat-zat yang tidak penting atau yang berbahaya bahkan di tubuh kita, akhirnya dengan puasa ini akan dikeluarkan begitu. Baik, ada telepon yang masuk, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari
Sri di Sempur Kebumen. Oh iya, silakan selawatnya dulu Mbak Sri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada yang ditanyakan, silakan langsung ke dokter saja. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ini saya ingin menanyakan dokter, mungkin di luar tema. Boleh? Ya boleh, baik. Silahkan. Tadi kan dokter ngebahas tentang tidur setelah subuh ya. Ya. Kalau di kitab-kitab dulu gitu kan, saya kan seorang santri. Kalau tidur setelah subuh itu kan nggak boleh. Betul. Tapi ternyata dari santri pondok kami juga ada dokter yang dia itu sakit migren. Tapi migrennya itu aneh dok. Kalau pas sakitnya parah itu migren, dia tuh gerak resep gitu loh dok. Badannya itu gerak terus nggak bisa diem, nggak bisa diberhentiin juga. Katanya kalau diberhentiin sakit. Terus dia juga nggak bisa ngomong. Terus kalau mau gerak juga kepalanya sakit. Itu setelah ditelusuri ternyata dia katanya sebelum dia mondok itu sering tidur pagi karena dia sendiri kan cacat. Waktu dia mau sekolah sama orang tuanya nggak boleh. Terus setiap teman-teman seumurannya sekolah, karena dia nggak mau stres, terus dia tidur. Jadi setiap jam 7 pagi dia tidur, sampai jam 12 siang. Itu terjadi berulang-ulang dokter. Terjadi berulang-ulang sampai akhirnya dia sakit, kena saraf otak. Sampai penyakitnya itu belasan tahun belum sembuh. Yang ingin saya tanyakan, apa ya akibat dari tidur pagi itu sampai sefatal itu kalau dari segi medis dokter? Mungkin itu saja. Sebentar, jika dalam kondisi normal, apakah beliaunya bisa aktivitas biasa seperti orang normal aktivitas? Ya kalau di posisi normal ya dianya bisa aktivitas biasa, cuma kalau lagi sakit gitu nggak bisa ngomong, badannya gerak-gerak terus gitu loh dok. Baik ya. Coba itu aja Mbak. Ya nanti mungkin itu aja dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dalam kondisi normal beliaunya bisa aktivitas seperti biasa. Normal, sehat. Artinya sebetulnya secara organ tubuhnya berarti tidak ada kurang loh ya. Artinya normal sebetulnya. Tidak ada kecacatan atau mungkin hilang fungsi atau mungkin ada organ tertentu yang tidak dapat beraktivitas dengan sempurna. Ternyata bisa semuanya kan begitu. Nah, kemudian ada kondisi tertentu jika sakit, keadaannya tadi yang disebutkan tidak terkendali kan begitu intinya. Nah, kalau saran kami coba ke dokter saraf, Nanti jika dokter saraf menemukan bahwa ini ternyata psikologis, nanti akan direkomendasikan ke dokter psikiater biasanya. Atau mungkin sebelum ke psikiater ke psikolog dulu begitu. Jadi tetap bahwa kita harus cari tahu ini kenapa sebabnya begitu. Nanti kalau sudah tahu sebabnya apa, pengobatannya pun arahnya jelas. Tapi kalau sebabnya tidak tahu, maka apa obatnya, arahnya kemana tidak tahu juga. Jadi yang paling penting menegakkan diagnosa dulu. Jadi saran kami ke dokter saraf, sudah nanti minta dinilai. Jika memang nanti ikuti saja apa yang kata dokter saraf rekomendasikan seperti itu. Nah, kalau tadi apakah ini dari kebiasaan tidurnya yang seperti itu? Sebetulnya tidak secara langsung juga. Dan mungkin bisa saya pendapat saya tidak ada kaitannya sebetulnya tadi yang separah itu gerakan yang tidak terkendali itu akibat tidur yang kebanyakan di pagi hari bukan dok? Mungkin bukan, tetapi bisa jadi
ini ada keadaan di mana bahwa jika seseorang itu sangat stres berat, kemudian faktor psikologisnya itu tertekan luar biasa, maka pada keadaan tertentu bisa tidak terkendali. Kalau kita yang masih normal, kalau ada stres berat, tekanan tertentu pada pada psikologi kita masih dalam kendali kita, gerakan semuanya, ucapan semuanya. Walaupun tetap kadang detak jantung di luar kendali kita, kadang-kadang kita berdebar-debar kan begitu. Nah, tapi pada orang tertentu itu bisa menjadi sesuatu yang tidak terkendali. Ya, jadi sudah masuk ke kondisi gangguan psikologis begitu. Nah, jadi saran kami ke dokter saraf saja ya. Jadi barangkali mungkin hanya faktor psikologi, karena buktinya kalau sedang sehat ya beliaunya mampu beraktivitas secara normal. Mungkin itu jawaban dari kami. Kalau untuk apakah itu dari tadi dari habis subuh kemudian tidur lagi, ya kalau itu dibandingkan dengan tekanan psikologis, dia pingin sekolah tapi nggak boleh sama orang tuanya, ya lebih berat faktor yang kedua tadi. Iya, itu lebih menekan lagi seperti itu. Jadi trauma psikologis itu jika tidak terkendali ya mampu membuat orang seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Saran kami penting sekali untuk menegakkan diagnosanya. Jadi harus ke dokter saraf yang terdekat di sana ya. Ya, semoga semua diberikan kesehatan walafiat. Amin. Allahumma amin. Baik, kita masih teruskan di tema kita pagi ini, puasa semakin sehat ya. Oke, gimana dok? Diteruskan lagi tadi yang sempat tertunda. Ya. Jadi puasa ini upaya untuk revitalisasi tubuh kita. Iya. Jadi bagi yang sudah mungkin punya pola makan yang salah, yang tidak teratur, yang berlebihan, maka dengan puasa ini adalah latihan untuk kembali di refresh lagi begitu, sehingga mempunyai pola makan yang sehat, yang teratur. Kemudian sama faktor psikologis ya. Ini adalah riyadhah, latihan. Ya, jadi kan puasa itu menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak maksiat hati ya. Jadi kan ini kan sejalan dengan definisi sehat, bahwa tubuh kita itu dikatakan sehat jika sehat lahiriah batiniyah begitu. Jadi tidak bisa kita itu berupaya hanya sisi dohirnya saja, sisi batiniyahnya kita tidak ada upaya, ya salah begitu. Tetap bahwa dua-duanya harus berimbang. Bahkan mungkin kalau pendapat saya pribadi itu psikologis lebih berpengaruh terhadap diri kita, lebih berpengaruh terhadap kebugaran tubuh kita begitu. Jadi kita harus inventarisir nih apa saja yang masih menjadi kebiasaan kita yang buruk. Nah, saat Ramadan inilah, ini 30 hari ini saat yang tepat untuk latihan, untuk riyadhah begitu ya. Iya. Jadi kita akan nanti dapat sehat itu, sumutasihu, puasa maka sehat, ya kita akan dapat. Tapi kalau kita puasanya hanya puasa saja, sekedar menggugurkan kewajiban, hanya tidak makan dan minum, ya maka kita tidak akan dapat manfaat sehat itu begitu. Oke. Ada pertanyaan masuk melalui WhatsApp dari Umirina. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dokter dan Bang Yusa sehat selalu, diberikan keberkahan, dimudahkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Afan izin mohon tips supaya yang sakit mah tetap sehat, lancar puasanya, Dok. Jazakallah khair dokter ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jika kita punya sakit mah, itu yang penting bukan obat ya. Walaupun obat ya? Obat itu nomor 2. Nomor 1 adalah sebab sakit mahnya apa sih, begitu loh. Iya. Orang itu keliling dokter
keliling klinik itu hanya cari obat yang terbaik untuk sakit mah gitu. Salah gitu ya. Salah ya, Dok ya? Salah. Jadi tapi itu betul harus dilakukan, tapi setelah nomor satu dulu. Nomor satu adalah Mencari. sebab sakit mahnya tuh apa, hilangkan. Karena kalau hanya dapat obat yang terbaik itu tidak akan mempan kalau sebabnya Sumbernya, kita nggak hilangkan. Seperti Bang Yos bilang, kalau genting Sumbernya. kalau genting kita bocor, betul kan gentingnya, Bukan kasih ember. bukan sibuk beli ember yang paling besar. Embernya kurang gede, beli gede lagi ya kan? Ya. Kolam jadinya. Jadi bukan kita fokus nyari ember yang terbaik gitu ya, tapi fokus bagaimana membetulkan gentengnya supaya selesai, kita nggak perlu ember lagi begitu. Sama mah juga, supaya kita nggak perlu nyari obat lagi, penyebab mahnya kita hilangkan. Penyebab mah itu apa sih? Banyak sekali. Cuma yang paling sering adalah dua hal. Satu, ketidakteraturan makan. Kedua adalah faktor psikologis. Dan faktor psikologis ini kalau kita di klinik itu lebih dominan. Dibanding mah yang akibat tidak teratur makan. Iya, ada orang yang punya kebiasaan makan sehari 2 kali, sehari bahkan ada yang sekali. Tapi dari sisi psikologisnya dia orang yang periang, yang ceria, yang no problem gitu. Apapun keadaan di lingkungan, situasi di sekitarnya dia nyaman saja, gitu bahagia. Maka potensi sakit mahnya tidak ada. Iya, seperti itu. Iya. Justru banyak sakit mah itu dari faktor psikologis. Nah, yang paling sering adalah keadaan cemas, khawatir, untuk lebaran, gelisah, ya seperti itu. Nah, Dok, emang nggak boleh cemas? Boleh. Cemas itu ya manusiawi. Yang tidak boleh itu berlarut. Ya, cemas itu sebentar kok. Jadi gini, cemas itu adalah spontanitas hati kita. Reaksi spontan. Tapi setelah itu kita kemudian punya cara bagaimana mensikapinya sehingga kita akan keluar dari zona cemasnya. Begitu. Contoh begini. Ada seorang yang mau ujian, dia cemas luar biasa. Karena apa? Takut tidak lulus. Kan begitu? Nah, berdebar-debar, tidak konsentrasi, malah mudah lupa, kan begitu? Nah, terus gimana biar hilang cemasnya? Ya, tentunya banyak metode. Tapi saya pilihkan metode yang ini. Satu, ya gini. Kita pingin A, ya kan? Tetapi ternyata Allah kasih C. Maka kita harus lebih bersyukur. Kenapa? Jadi kaidahnya adalah pilihan A itu kan pilihan kita, sesuai selera, sesuai nafsu kita. Terus kemudian ya itu karena akal kita yang sempit, wawasan kita yang tidak luas, begitu kan? Allah Maha mengetahui semuanya, Allah Maha tahu, Maha kuasa. Allah tahu, Allah pilihkan kamu lebih baik C, begitu. Nah, Dok, tapi nggak nyaman. Ya itu nggak nyaman itu karena sempitnya pemahaman kita, karena ilmu kita belum luas, begitu. Nah, tetapi Allah pilihkan C, dan itu harus lebih kita syukuri gitu ya. Harus dibiasakan ya. Karena pilihan terbiasa, terasa. Iya. Pilihan A itu adalah terbaik menurut saya, kalau C itu menurut Allah, kan begitu. Nah, dengan berpikir begitu ujiannya ringan. Pasti. Ya, ujiannya ringan karena semuanya itu sudah menjadi tidak perlu saya wajib harus A begitu. Jadi kalau A itu kiamat sugro enggak begitu ya. Jadi kita hanya cukup ikhtiar, berusaha, berupaya, hasilnya apapun pasti terbaik karena itu adalah takdir Allah begitu. Jadi itu akan membantu. Orang akan jantungnya akan berdetak normal, tidak sulit tidur, bahkan konsentrasi mengerjakan soalnya dengan santai. Dengan santai. Ilmunya nggak hilang, nggak lupa begitu ya. Iya. Ada yang jangan-jangan yang ujian-ujian itu yang pada tidak lulus itu adalah yang karena mengerjakannya dengan cemas luar biasa. Iya, dengan jantung berdebar-debar, melirik kanan kiri kok sudah jawab soal 30 ya. Iya. Kita baru nulis nama karena nama kita panjang ya. Enak banget namanya cuma 4 huruf. 3 kita huruf. Iya. Iya. Gitu udah cemas, jantung sudah tidak karu-karuan. Maka ya
kecerdasan kita menurun itu sekian Langsung persen. drop ya. Jadi orang sedang cemas, panik itu kecerdasannya menurun itu. Oh, Iya. gitu. Iya. Iya. Betul. Jadi salah satu metode supaya kita bisa konsentrasi, nggak hilang yang kita pelajari, yang nggak hilang yang kita ingat, itu mengerjakan sesuatu itu dengan tenang begitu. Nah, bagaimana bisa tenang kalau tadi kita tuh mewajibkan diri kita lulus begitu? Ya tidak bisa tenang. Ya, Nggak bisa iya. tenang. Apalagi lihat kanan kirinya udah mau selesai, kitanya masih separuh. Ya, makin panik. Ya. Makin panik. Nah, jadi itu ya. Yang punya sakit mah coba satu persatu makannya coba harus teratur. Jangan menunggu kita normalnya dulu saja. Kalau yang punya sakit mah ya berarti makan 3 kali sehari. 3 kali Iya, sehari. iya. Jadi 3 kali sehari karena dok dari mana kan kalau makan tuh harus nunggu lapar gitu kan kan gitu. Kalau Iya. sunahnya begitu ya. Betul. Nah, Ini nggak lapar-lapar begini gimana nih? masalahnya lapar pun ternyata relatif. Bagi orang yang sedang cemas nggak akan lapar-lapar. Nggak punya lapar. Apalagi orang sedang marah, sedang kecewa, itu hilang nafsu makannya. Hilang. Lalu mau menunggu nafsu makannya kapan kan begitu? Iya. Jadi sudah pakai standar normalnya orang saja 3 kali sehari begitu. Baru kalau mau sudah hatinya gembira, hatinya riang, nah silakan kalau mau makan 2 kali sehari tidak masalah, no problem, begitu ya. Jadi perbaiki makan dulu. Yang kedua tadi faktor psikologisnya. Jadi semua hal yang itu menjadi diri seseorang itu tidak bisa tidur nyenyak atau mungkin jantung berdebar, nah itu hilangkan semuanya. Ya. Minimal kendalikan begitu. Kalau cemas kan ya nggak bisa hilang sebetulnya, cuma kendalikan tadi ya. Kaget kendalikan, pemarah kendalikan. Kalau hilang ya nggak bisa. Kalau manusia nggak punya sifat pemarah ya nggak ada pahala menahan marah berarti kan begitu. Bukan manusia ya. Iya. Justru kita tuh ada pahala menahan marah, pahala sabar tuh karena manusia itu aslinya tidak sabaran, aslinya pemarah begitu. Jadi dikasih pahala untuk bisa Iya. menunda marah itu. Betul. Oke, ngomong-ngomong tunda kita tunda lagi dan nanti kita akan teruskan perbincangan kita pagi ini. Untuk Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Baik, masih bersama kami di program Sehatku Radioku Cirebon dan masih ditemani Dr. Firdaus ya, dan kita masih punya banyak waktu di sini sampai dengan jam 7 waktu Indonesia Barat ya. Oh iya dok, kalau nggak salah hari ini kita untuk Al-Bajah Cirebon mengadakan suntik ini ya, booster ya. Booster vaksin ketiga. Itu ketiga. Itu syaratnya harus yang 1, 2 dan ketiga ya. Iya. Nah ini kira-kira manfaat yang bisa didapat barangkali sedikit aja untuk tambahan pendengar kita khususnya di area Al-Bajah pusat dan sekitarnya. Jadi vaksinasi itu kan tujuannya untuk memperoleh kekebalan. Iya. Nah, kekebalan di tubuh kita itu bisa menurun dengan bertambahnya bulan. Nah, penelitiannya adalah saat vaksinasi pertama, kemudian itu menurun tuh pada itu pun booster, vaksinasi kedua tuh booster namanya kan begitu. Iya. Yang ketiga booster lagi kan. Terus namanya ulangan vaksin tuh pasti booster karena gitu. Kenapa dibilang dua? Meningkatkan kembali, mengembalikan kembali antibodinya, kekebalannya begitu. Jadi sama ini vaksinasi yang dikatakan booster ini kan ketiga nih, itu juga untuk menaikkan kembali kekebalan yang sudah menurun setelah vaksinasi kedua kemarin seperti itu. Ya namanya upaya ikhtiar ya. Jadi secara ilmiah ada dasarnya, kita ambil, pemerintah juga itu menjadi program, ya sudah bismillah gitu. Sudah ikhtiar namanya ikhtiar ya. Jadi kita kan cuma wajib berikhtiar. Adapun kalau ada cerita begini, dok kenapa habis divaksin kok tetap positif? Ya memang bisa positif. Jadi jangan salah paham bahwa dengan habis vaksin lalu kemudian saya nggak bisa positif lagi. Tetap bisa positif, tapi
tapi paling tidak bergejala atau gejalanya ringan, begitu. Jadi logikanya begini, vaksinasi itu kan hanya meningkatkan kekebalan antibodi. Ya. Kemudian apakah seseorang setelah divaksin tidak bisa menghirup virus? Tentu bisa, begitu. Virus tetap bisa masuk ke tubuh kita, tetapi reaksinya karena ada antibodi sehingga tidak parah atau bahkan tanpa gejala. Tapi kalau virus itu kemudian diperiksa, mungkin di swab, ya bisa positif, begitu. Jadi tetap bahwa setelah divaksin kita wajib berprotokol kesehatan, bermasker. Dan sering kita sampaikan berulang-ulang bahwa masker ini harus menjadi sebuah budaya, bukan lagi saat corona saja. Saat corona nanti sudah selesai, pandemi sudah selesai, bahwa masker ini harus tetap kita pakai saat kita berkerumun dengan orang-orang yang kita mungkin tidak kenal, dari sumbernya dari mana kita tidak tahu, apakah kita nggak yakin di situ ada yang sakit atau tidak, kita nggak tahu, maka kita wajib pakai masker, begitu. Karena gini, orang yang sedang sakit flu atau sedang batuk, sedang pilek atau sedang radang tenggorokan, itu saat berkomunikasi apalagi bersin itu secara medis itu sedang menularkan ke sebelahnya, ke satu ruangan di situ, begitu. Adapun kalau orang merasa saya setiap hari ketemu orang bersin saya tidak tertular, yaitu karena Anda sedang bugar, begitu. Anda tetap virus itu terhirup oleh Anda, tetapi kekebalan kebugaran tubuh Anda menjadikan virus itu tidak bermakna, begitu. Tetapi kan siapa yang tahu kita kondisinya sedang fit atau sedang tidak bugar, kan begitu. Mungkin saja kan seseorang itu kurang tidur, atau mungkin sedang ada stres ringan, atau mungkin sedang hipoglikemi, sedang lapar sekali. Nah itu kan daya tahan tubuh sedang turun, kan begitu. Iya, jadi masker ini kita gunakan untuk berjaga-jaga. Kalau ada orang yang sedang batuk pilek nekat juga berangkat dekat dengan kita, gitu. Sebetulnya kalau semua orang itu paham dan disiplin, kalau sedang sakit jangan keluar rumah, itu kita aman, nggak perlu ada masker lagi. Kalau semua orang bisa paham bahwa saya sedang demam nih, saya sedang batuk pilek, saya harus nggak harus berangkat ke kantor, saya nggak harus berkerumun di sana, begitu. Saya harus mengisolasi diri saya. Isolasi itu maknanya jangan menularkan ke orang, gitu loh. Bukan dimaknai harus dikurung, bukan. Jadi isolasi itu boleh beraktivitas, tapi saya ini bisa menularkan ke orang lain loh, batuk pilek saya, bersin saya, begitu. Jadi mengisolasi diri, begitu. Nah, kemudian selain dari faktor tadi penyakit menular, masker ini sangat berguna saat lingkungan kita tuh sudah udaranya tidak bersih, banyak polusi kendaraan, banyak polusi pabrik, kan begitu. Debu di mana-mana, jalan berlubang, kalau tengah hari kan debunya banyak sekali. Itu kalau kita tidak pakai masker kehirup semua. Begitu. Betul. Jadi masker ini untuk meringankan kerja filter sinus kita, filter organ pernapasan kita, paru-paru kita, seperti itu. Jadi masker ini menjadi alat pelindung diri. Dokter, kalau zaman dulu nggak pakai masker nggak apa-apa, Dok? Zaman dulu rumah juga masih bisa dihitung, sawah masih banyak, hutan masih banyak, kan begitu. Sekarang kan sawah jadi perumahan, hutannya hilang, kan begitu, sehingga udara makin kotor. Ada yang bertanya via WhatsApp, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga Dokter Bang Yos selalu sehat dan walafiat, amin. Dari hamba Allah di Batam, mau bertanya di luar tema, dokter. Saya kemarin vaksin ketiga booster. Kok sekarang efeknya meriang-meriang, pegel-pegel badannya, pusing kepalanya. Apa emang begitu ya, Dok? Anak saya juga seperti itu yang dirasakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Vaksin yang minim efek samping hanya Sinovac yang kami tahu, ya. Untuk yang lain-lain ada badan demam sedikit atau mungkin sakit kepala sedikit. Tapi
jika masih bisa bertahan tanpa obat ya tinggal makan yang banyak, istirahat yang cukup. Tetapi kalau itu mengganggu bisa minum paracetamol. Ya, normal ya. Jadi habis vaksin itu muncul gejala-gejala yang tadi disebutkan KIPI normal. ya? Iya. Tetapi kalau misalkan munculnya setelah 3 hari itu bukan dari vaksinnya. Jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi itu harus dalam 24 jam. Selain itu bukan. Kalau sudah dok, saya itu dok demam Setelah seminggu. tapi setelah seminggu ya bukan dari vaksin lagi begitu. Jadi itu faktor lain begitu ya. Jadi itu normal, jika memang mengganggu demamnya minum paracetamol insya Allah aman. Ya. Iya, itu untuk yang ada di Batam semoga jawaban tadi dokter bisa memberi pencerahan ya. Kita kembali ke sehat dan puasa kita ini. Baik. Tadi ada saya sebutkan bahwa ini hanyalah merupakan pergeseran kebiasaan dan rutinitas harian saja. Ya, itu kayak kita pernah bahas dulu ya di tahun-tahun kemarin juga sama ya. Ya, jadi mengembalikan ke bentuk yang seharusnya. Ya, kita harus makan yang teratur, makan tidak berlebihan, makan yang baik, begitu. Dan yang paling penting, yang paling kita usahakan ada program ya. Jadi seperti halnya ibadah kita dalam puasa ke depan itu ada target-target ya. Ada yang punya target khatam 4 kali, ada yang target 3 kali khatam, ada yang 1 kali khatam, nambah hafalan juznya, macam-macam programnya. Sama, kita juga dari sisi kesehatan harus punya program. Jadi dari sisi fisik saya harus mengurangi lemak darah saya. Kolesterol saya tinggi nih. Saya dengan puasa semoga bisa menurunkan kolesterol. Ya, begitu. Walaupun ya kalau kita puasa kemudian tujuannya hanya untuk manfaat kesehatan ya juga itu sangat jadi gini, menurunkan martabat nilai dari puasa itu sendiri. Puasa kok hanya supaya biar daya tahan tubuh berat badannya turun, bukan kemudian rindu puasa ini adalah kewajiban yang penuh pahala gitu. Jadi geser gitu, lebih ke manfaat secara fisik. Ya bukan nggak boleh, tapi ya sayang boleh saja ya, sih, boleh. tapi utamakan jangan seperti itu. Ya sayang itu. Tapi kita akan bahas ya jika kita sudah punya semangat yang luar biasa dari sisi ibadah, riyadhah ibadahnya. Nah, dari sisi fisiknya kita harus juga boleh pakai target-target itu. Semoga bisa turun berat badan. Nanti kemudian kita pertahankan itu setelah puasa dan ketemu puasa yang akan datang tidak nambah lagi berat badannya. Boleh seperti itu. Atau misalkan dari sisi watak ya. Jadi gini, saya kok pemarah nih. Maka semoga dengan puasa ini kan saya mampu menahan tuh 30 hari tuh tidak marah tuh. Jangan sampai setelah itu malah ada lagi tambah lagi. Iya. Maka harus yakin dulu bahwa marah itu sesuatu yang merugikan kesehatan, begitu ya. Jadi gini, kita nggak bisa menghilangkan sifat marah, tetapi mampu mengendalikannya. Nah, latihannya lah saat puasa ini, begitu ya. Kalau manusia nggak punya sifat marah ya nggak ada pahala menahan marah dong, begitu ya. Kemarin ada yang tanya ke saya dan juga ke kami gitu di kantor manajemen, Pak dokter itu di mana ininya praktiknya, terus apa? Nanti dijawabnya setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita ke tema kita pagi ini masih di Sehatku, dan pertanyaan yang sempat tertunda tadi ada yang bertanya, di mana itu dokter? Saya mau berkonsultasi katanya. Ini langsung dokternya yang menjawab saja ya. Praktek saya di klinik Elyasa Medica. Ya, klinik Elyasa Medica alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 7 Talun. Oh, nomor 7. Ya, Talun. Ya. Jadi kalau dari Al-Bahjah Pusat itu hanya 1 kilometer lah. Iya. Dari Al-Bahjah 1 kilometer. Iya, atau klik di internet Elyasa Medica, nanti lengkap alamat dan jadwalnya. Iya. Apa barangkali kelebihan sedikit yang ada di Elyasa nih? Di klinik Elyasa ini, apakah dokternya setiap hari standby terus? Kalau klinik ya insya Allah sama semua klinik sama ya. Cuma kelebihannya di situ ada saya. Selain dokter
Firdaus adalah siapa lagi barangkali? Oh, dokter gigi, Oh, dokter gigi iya, nah, ada, iya, iya, ini kan dokter perlu kita gigi, tahu. laboratorium pun lengkap, ya. Dan ya silakan bisa setiap hari, ya. Kecuali Ahad kita belum buka ya, Ahad ya. Oh, Ahad libur. Iya, Ahad libur. Jadi Senin sampai Sabtu ya. Ya, doakan semoga nanti ke depannya setiap hari ya, 24 Setiap jam. Iya. Baik, sebelum penutup kita seperti biasa untuk minta sedikit kesimpulan tentang supaya sehat di bulan Iya. puasa ini. Tips untuk sehat berpuasa ya artinya ibadah puasa itu mulai detik ini, bukan nanti pas 1 Ramadan. Jadi semua niat kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, maka sudah dinilai ibadah puasa. Jadi niatkan dari sekarang. Yang punya sakit mah stabilkan, kondisikan seperti tadi ya, hilangkan semua sebab. Kemudian orang sakit mah boleh berpuasa tidak? Sangat boleh, sangat boleh, Dok, ya? sangat boleh. Iya. Tapi konsultasi dengan dokternya ya, konsultasi dong. dengan dokternya. Jadi jangan memaksakan diri untuk berpuasa. Tapi nanti kalau konsultasi ke dokter, dokter akan menilai ya biasanya boleh dan malah justru menjadi obat asalkan tadi syarat-syarat puasanya tadi dipenuhi ya, seperti itu. Jadi semoga puasa tahun ini kita meraih semuanya ya sempurna. Manfaat dari puasa kita menjadi orang yang bertakwa dan fisik kita menjadi fisik yang lebih sehat dan bugar. Itu Bang Yas. Baik, terima kasih dokter atas ilmu yang disampaikan ya, untuk acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan Radio Network yang sudah merilis acara Sehatku ini. Kami informasikan untuk di bulan puasa nanti kami hadir di jam 06 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 7.30 ya. Kalau seperti biasa ke 5.30 sampai dengan jam 7 pagi. Untuk spesial di bulan Ramadan kami hadir di jam 6 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Kami akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Yosa. Saya Dr. Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.